Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bertemu kembali dalam channel Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah para pengkhianat bangsa dan terbentuknya tentara elit Hindia Belanda yang bernama Marsose. Perang Aceh, perang panjang yang tak berkesudahan. Perang besar menelan biaya lebih dari 1 miliar gulden dan menewaskan lebih dari 37.000 tentara Hindia Belanda. Sungguh perang yang membuat Belanda frustasi. Kemenangan Hindia Belanda menumpas perlawanan rakyat Aceh tak lepas dari ide seorang pengkhianat bangsa yang rela menjual kehormatan bangsa dan saudaranya pada pihak musuh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonial Belanda berlangsung dari tahun 1873 dan baru berakhir di tahun 1942. Meski Hindia Belanda mengklaim mereka telah dapat memenangkan peperangan di tahun 1904. Perang Aceh adalah perang 1 abad, telah menelan banyak korban. Pasukan Kenil yang digunakan sebagai mesin perang lumpuh tak berdaya melawan keperkasaan rakyat Aceh. Di tengah keputusasaan pemerintah Hindia Belanda, seorang pengkhianat bangsa bernama Muhammad Arif atau disapa dengan Muhammad Syarif menyarankan pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk pasukan yang ramping dan lincah, yang kemudian dinamakan pasukan Marsose. Pasukan ini dibentuk pada 2 April 1890. Muhammad Arif, pria keturunan Minang yang kala itu menjabat sebagai jaksa di Kutaraja, Banda Aceh. Arif menjelaskan untuk memenangkan peperangan, tentara Hindia Belanda harus berperang layaknya pejuang Aceh. Tentara harus mandiri, bergerak secara senyap dan mampu memanfaatkan alam dalam melumpuhkan musuh. Untuk merealisasikan idenya, Arif meminta pemerintah Hindia Belanda untuk mengumpulkan para sukarelawan dari kalangan tentara yang memiliki keberanian mendekati musuh dan mampu berperang dalam jarak dekat dan terampil di hidup dalam hutan. Arif menyarankan agar Hindia Belanda membentuk pasukan yang dipersenjatai dengan rencong, pisau, golok atau pedang seperti yang digunakan para pejuang Aceh, serta mampu bergerilya di hutan-hutan, mencari dan menghancurkan musuh di tempat-tempat persembunyiannya. Arif juga meminta agar pasukan terdiri dari unit-unit kecil, dilengkapi dengan persenjataan yang ringan agar lebih mudah bermanuver. Prajurit juga harus dilatih untuk mampu bertahan hidup di tengah ganasnya hutan, serta dibekali dengan ilmu-ilmu tradisional. Gagasan Arif disetujui oleh Gubernur Militer Aceh, Jenderal Hendrik Keller Partij, dan Kepala Staf Kapten Johannes Benedictus van Hooch. Menurut surat kabar Batavia Nieuwsblad yang terbit pada 13 Mei 1890, pasukan Marsose Tuvet terdiri dari serdadu Kenil pilihan, dikomandoi seorang kapten yang dibantu seorang letnan dan 12 sersan Eropa. Sedangkan prajurit yang menjadi ujung tombak pasukan terdiri dari orang-orang Bumi Putra yang berkekuatan 204 personil. Marsose, pasukan perang Belanda yang melahirkan kancah perang saudara. Dengan mengadu prajurit yang notabene-nya bangsa Indonesia, namun berada di pihak Hindia Belanda, bertempur melawan saudara sebangsa yang tengah mempertahankan hak dan martabatnya dari bangsa asing.
Mesin perang Hindia Belanda yang tercipta dari ide seorang pengkhianat bangsa secara gemilang mampu merebut kemenangan. Marsose bergerak layaknya anjing pemburu, mampu mengendus setiap tempat persembunyian pejuang Aceh. Tak cukup pengkhianatan yang dilakukan Arif, pada tahun 1906 kembali hadir seorang pengkhianat bangsa yang bernama Panglaut. Informasi dan keterangan yang disampaikan Panglaut segera ditindaklanjuti oleh Hindia Belanda. Para prajurit Marsose bergerak cepat. Akhirnya Marsose mampu mendesak pasukan Cuk Nyadin sampai ke pedalaman Butong Losage. Akhirnya Marsose berhasil melumpuh dan menangkap Cuk Nyadin. Di setiap operasi, pasukan Marsose bertindak kejam dengan melakukan pembantaian dan membumi hanguskan perkampungan yang diduga membantu para pejuang Aceh. Lebih kejinya, Marsose tak jarang menghabisi penduduk yang menolak menyerah pada Belanda. Salah satu kekejaman Marsose, pembantaian yang dilakukan oleh Kolonel Van Dalen di Gayo dan Alas pada tahun 1904, memakan korban 2.900 jiwa, termasuk 1.150 perempuan dan anak-anak. Marsose juga melakukan pembantaian di benteng Kutareh atau Blue Dot van Kutareh pada 14 Juni 1904. Peristiwa itu terjadi saat Marsose dipimpin Van Dalen didukung oleh 241 personil termasuk 10 perwira Eropa memburu pejuang Aceh yang bertahan di benteng Kutareh. Para pejuang Aceh bersama ratusan warga yang terkepung memilih terus bertahan. Setelah 1 jam peperangan, Marsose membantai seluruh isi benteng. 563 pejuang Aceh gugur, 189 perempuan dan 59 anak-anak tewas. Keberadaan Marsose begitu efektif dalam menekan perjuangan perlawanan rakyat Aceh. Meski demikian, rakyat Aceh tak pernah berhenti melakukan perlawanan. Kekejaman yang dipertontonkan Marsose tak membuat Aceh menjadi gentar. Hanya saja skala perjuangan agak sedikit menurun dari biasanya. Butuh waktu yang cukup lama bagi rakyat Aceh untuk mengumpulkan kekuatan. Marsose adalah pasukan elit Hindia Belanda, bukan seluruhnya warga Belanda atau Eropa. Pasukan Marsose adalah anak-anak bangsa sendiri. Apa sesungguhnya yang didapat oleh anak-anak bangsa yang merelakan dirinya menjadi prajurit Belanda dalam memerangi dan membunuhi saudaranya sendiri di peperangan Aceh? Bila kita lihat ke belakang, Hindia Belanda membiayai Marsose dengan biaya 1.200 gulden per tahun. Ternyata dari dana tersebut, prajurit pribumi memperoleh pendapatan terkecil yang tak lebih dari 1,05 gulden sebulan. Lebih jelasnya, gaji seorang perwira Marsose yang notabene-nya berwarga negara Belanda memperoleh gaji 30 gulden. Sersan mayor memperoleh gaji 2,35 gulden. Sersan dan bintara bergaji 2 gulden dan sersan Ambon 1,8 gulden, dan prajurit dari Afrika bergaji 1,22 gulden, sedangkan prajurit Bumi Putra hanya memperoleh penghasilan 1,05 gulden setiap bulan. Tetapi hanya dengan memperoleh gaji yang sedemikian kecil, bangsa-bangsa kita diadu domba untuk saling serang dan saling bunuh.
Demikianlah kisah perlawanan rakyat Aceh dalam mempertahankan hak dan martabatnya. Silih berganti maju di depan kancah perjuangan. Tak ada kata menyerah sebelum ajal menjemput. 100 tahun lamanya ganti berganti generasi. Tertangkapnya Cut Nyak tak lepas dari peran seorang pengkhianat yang bernama Pang Laut. Dan melemahnya perlawanan rakyat Aceh tak lepas dari peran pengkhianat yang bernama Muhammad Arif, hingga melahirkan pasukan elit Hindia Belanda yang membantai dan membumi hanguskan bumi Serambi Mekah. Keberhasilan Marsose juga tak lepas dari pengkhianatan anak-anak bangsa yang bersedia menjadi prajurit Marsose yang ditugaskan memerangi dan membunuhi saudaranya sendiri, saudara sebangsa dan setanah air. Demikian kisah perjuangan rakyat Aceh dan peran para pengkhianat yang telah merusak perjuangan saudara sebangsa dan setanah air. Semoga dalam membangun bangsa dan negeri tercinta, kita tidak lagi menemui para pengkhianat yang rela menjual martabat bangsa sendiri. Mari kita bersepakat untuk tetap membangun dan memupuk persaudaraan dan kebersamaan. Terima kasih.